Alhamdulillah, Sohib Santuy kembali lagi di program sosmed saya. Silahkan, apa namanya? Puding. Puding, kepanjangannya? Podcast Ustadz Keliling. Alhamdulillah. Saya baru hafal. Bisa juga. Kemarin, part yang sebelumnya kita udah bahas keluarga ya. Ya, Ustadz. Siap. Diparang, diusir, dijarah, dibakar. Rumahnya. Masya Allah. Sekarang beliau sudah menikah lagi. Siapa nama istri? Alhamdulillah. Nama istri saya Sumiati, Ustadz. Sumiati. Dari Papua juga? Dari Pulau Nusa Tenggara Timur. NTT. Ya, dari NTT. Tapi lahirnya memang istri udah muslim kan, keluarga muslim? Iya, istri keluarga Oke. muslim. Baru 4 bulan. Sudah isi 4 belum bulan. istri? Belum? Belum, Ustadz. Belum, ya Rob. Mudah-mudahan dapat anak yang soleh dan solehan nantinya. Amin. Amin. Terus anak yang ikut sama Kak Roni ini kan udah muslim. Berarti udah kenal dong sama istri, udah pernah ketemu, udah sering. Deket lah ya? Udah. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus saya mau tanya ini. Bagaimana setelah jadi seorang muslim, dapat istri muslimah, katanya bercadar? Siap, ya, Ustadz. Yang bercadar Kak Roni bukan? Oh istri, Ustadz. oh istri. Kak istri. Kak Roni istrinya sudah bercadar, Masya Allah, Alhamdulillah. Apa pendapat, enggak gini, saya pengen tahu. Pertama kali kenalan sama istri itu nyari sendiri, ada yang nyariin, atau berkat ada macomblangnya? Nah, Alhamdulillah dibantu sama Pak Imam yang mualafkan saya. Oke, Pak Imam yang memualafkan, terus Nah, Dicariin saya jodoh. Dicariin jodoh karena setelah sekian lama saya tinggal, nah, Pak Ustadz bilang tidak bisa tinggal sendiri karena orang Islam yang pernah menikah, nah, itu harus berjodoh. harus Dijodohkan, cepat-cepat harus, punya ya, istri. cepat punya istri. Kenapa Untuk- nggak nyari sendiri sih? untuk menghindari maksiat. Nah, saya cari sendiri karena belum pengalaman, Ustaz. Oh belum pengalaman. Iya, dari non muslim, jadi Iya, oh. kayak mencari ke oke. muslim gitu gimana? Jadi gitu. pengen cari yang betul-betul bisa ngertiin lah ya, Baik. karena Karoni ini non muslim. Terus pertama kali dikasih lihat sama Ustadz yang mualaf ini foto apa tuh? Lewat Enggak WhatsApp juga. mungkin? Enggak juga. Langsung aja dikasih tahu, nanti saya uruskan kamu dengan gadis lah, seorang gadis untuk dinikahkan. Tapi ya Ustadz cerita sedikit tentang bagaimana muslim kalau menjalin hubungan gitu. Oke. Nah, jadi Ustadz ngomong kita di muslim tuh tidak mengenal pacaran. Oke. Nah, di muslim itu mengenal ta'arufan. Jadi batas ta'arufan itu 3 bulan. Nah, insya Allah kalau cocok bisa langsung nikah. Tapi istri masih di NTT, calon Masih istri. di NTT, belum ketemu, Ustadz. Nggak, emang Karoni nggak kepo gitu, pengen tahu? Aduh, namanya Sumiati ya? Sumiati. Sumiati, wajahnya kayak apa sih gitu? Nggak ada gitu kepo pengen tahu, dikirimin foto. Nah, Alhamdulillah setelah berjalan sebulan, kami udah teleponan, baru saya izin lagi di Ustadz. Saya Minta foto. iya pengen ini, tapi katanya nggak bisa. Menurut keluarga si cewek ini juga nggak bisa gitu. Masya Allah. Kita hanya bisa ngomong aja. Jadi, ya lihat foto nggak bisa, apalagi video call nggak boleh berarti kan? Iya, betul, Ustadz. Berarti pertama kali ngelihat wajah, oh sih, kenapa jadi gue yang kepo nih ya? Pertama kali ngelihat wajah istri itu di mana? Apa pas akad nikah? Apa sebelum nikah H-min sekian gitu? Alhamdulillah ketika beliau mau berangkat ke Papua Dari NTT? dari NTT, beliau naik pesawat ke Surabaya, Ah, dari Surabaya ke Makassar, dari Ah. Makassar baru ke Papua. ah. Nah, waktu beliau naik pesawat itu, siap naik pesawat, baru beliau video call. Video call ke Karoni? Ya. Jadi Sohib Santuy selama beliau kenal ta'aruf, nggak pernah ngelihat wajahnya, baru pertama kali naik pesawat, bukan pertama kali, pas naik pesawat mau ke sini, itu pertama kali video call, Siap, Ustaz. baru ngelihat wajahnya. Iya. Apa sih yang ngerasain?
Kak Roni waktu pertama kali ngeliat wajahnya pas video call, deg-deg ser apa Eh, gimana gitu? saya lihat aja biar kenal gitu, Ustaz. Oke. Belum ada mikir sampai yang deg-degan, nggak Iya, ada. nggak ada. Saya berusaha lihat supaya saya kenal orang Oke. ini. Nah, nanti kalau karena saya yang jemput di bandara gitu. Oh, wih, ini kayak film ayat-ayat cinta. Pas turun di bandara pakai cadar, Iya, Ustaz. langsung buka cadarmu Aisyah. Cuman dikasih tahu aja nanti Nah, pakaian warna ini, warna gini gitu. Kalau cadar Maaf. memang nggak bisa dibuka. pas video call udah buka cadar belum? Enggak, Ustaz. Oh enggak, masih tetap- bercadar. Masih bercadar. Video call masih bercadar. Berarti bener-bener menikah itu setelah berapa lama kenal? Sekitar 3 bulan. 3 bulan 3 bulan baru lebih. menikah. Nah, terus Oke. kami menikah. Menikahnya di Papua, Ustaz. Iya. Saya jadi makin kepo nih. Nih sorry nggak apa nanya ya. Iya. Jadi pertama kali betul-betul lihat wajah tanpa cadar ya setelah jadi istri. Siap, Ustaz. Allahu Akbar, takbir. Nah, ini yang Allahu dibilang Akbar. ta'aruf nih ini. Jadi buat temen-temen Gen Z, kids zaman now, ta'aruf yang jalan berdua tuh nonsen, nggak ada. Beliau nih, Masya Allah seorang mu'alaf tapi betul-betul ikut arahan Islam. Bahkan pertama kali video call setelah berapa lama ketemu masih pakai cadar. Menikah pun masih belum lihat wajahnya. Belum, Ustaz. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nikah. Ini nikah nih. Nikah. Ada calon bini. Ya, Belum lihat mukanya. belum, Ustaz. Baru matanya doang. Ya, Kalau gue mau kabur tuh. Bener nggak? Kasih lihat dulu baru. Ini enggak. enggak, Ustaz. Waduh. Jadi kayak di film ayat-ayat cinta dong ya. Masya Allah. Aisyah. Kupinang kau dengan bismillah. Cie. Gitu ya. Betul. Kayak juga, Ustaz, saya alhamdulillah serahin semua sama Allah. Saya percaya yang Allah kasih pasti Masya Allah. lebih baik daripada yang saya usahakan. Ajib. Ini nih. Ini poinnya nih. Beliau tidak memaksa wanita untuk membuka cadar. Bahkan saat menikah, beliau hanya melihat mata saja. Siap. Belum melihat wajah. Keyakinan kepada Allah mengalahkan segalanya. Orang bilang kamu baik-baik, bisa jadi maaf ya. Nanti mungkin ya pas dibuka wajahnya nggak sesuai dengan yang kamu mau gitu kan. Tapi keyakinan beliau, tadi beliau sampaikan dengan begitu indah. Saya yakin Allah maha segalanya, Allah pasti akan memberikan yang lebih dari yang pernah saya punya. Salaman dulu. Masya Allah, mantap. Ini ilmu buat saya nih. Ilmu tuh bisa datang dari siapapun. Bukan hanya dari Kiai dan Habib. Masya Allah. Jadi pengen nikah lagi. Wah, jadi pengen nikah lagi. Bukan ya. Waduh, maksudnya jadi pengen denger cerita yang model-model begini tuh dibikin novel gitu loh. Iya kan? Aduh ya Allah, ini inspirasi banget. Oke, kakak putri. Kan jadi salah saya. Kakak Putra. Kenapa jadi kakak putri? Kakak Roni. Jadi kakak Roni cerita yang menginspirasi ya. Ini pelajaran nih buat temen-temen semua nih. Lo kalau mau ta'aruf ngikutin gaya Kak Roni nih. Oh ajib. Bahkan sampai menikah pun. Tapi jadi kepo. Itu nikah nih, Ya. selesai. Kan resepsi, Ya. salam-salaman. Ya. Itu belum lihat mukanya juga. Belum, Ustaz. Salaman lagi. Assalamualaikum. Ini the real man ya begini. Kalau saya jujur ya, udah salam-salaman, udah selamat-selamatan. Ini bagaimana ya kayak bini gue ya? Ya Allah, kita repot. Tapi beliau kepasrahan. Jadi betul-betul yakin kalau Allah tuh memberikan yang baik, yang lebih baik. Amin. Pada kenyataannya betul lebih baik. Ya. Allahu Akbar walillahilham. Masya Allah. Beruntung seorang Kak Roni. Oke, ini kalau dibahas panjang nih. Sekarang saya cuma mau nyampein kalau beliau sudah mu'alaf dan ikut kami dakwah kemana-mana, bagi-bagiin Al-Quran. Bahkan saya kenalkan ke masyarakat, ini seorang mu'alaf, contoh buat kita. Dan materi-materi beliau, bukan materi-materi, cerita-cerita beliau bisa jadi materi untuk saya, ceramah kemana-mana. Kak Roni makasih, lanjut lagi lain waktu insya Allah. Terima kasih, jazakumullah khairul jaza. Kasihan beliau dari tadi nguyup kopi nggak ada kopinya, properti doang. Nggak apa ya, tadi udah ngopi. Ada yang mau ditanya mungkin? Silahkan. Saya mau tanya nih, Ustaz. Apa yang bisa Ustadz berikan untuk saya
terutama terus saudara-saudara saya yang mualaf, kita yang masuk Oke. Islam ini, apa yang bisa Ustadz berikan untuk kami bekal untuk menguatkan terus iman Islam kami. Eh, kita mengenalkan Islam kepada orang non-Muslim itu bukan dengan kekerasan. Itu nggak Islam banget. Bukan dengan intimidasi. Biarin orang mau intimidasi seperti cerita Kak Roni. Orang mau parang, bawain parang, ngebakar, biarin. Rasul tetap ngajarin kita untuk berlemah lembut. Jadi sampaikanlah Islam ke orang-orang non-Muslim, saudara-saudara Kak Roni, tetap dengan akhlak dan adab. Insya Allah Islam yang disampaikan dengan akhlak, dengan etika, dengan kelembutan hati, itu yang bisa menjadi sebab mereka diturunkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Seperti lembutnya azan, seperti lembutnya bacaan Al-Quran yang pada akhirnya mampu merubah hati seorang kakak Roni menjadi Muslim. Tetap berbuat baik, jangan bosan. Insyaallah. Islam itu, kalau orang yang sudah betul-betul tahu isinya Islam, hidupnya akan penuh dengan kedamaian. Amin. Maka sampaikan dan sebarkanlah kedamaian itu kepada orang-orang yang belum mengenal Islam terlalu dalam. Gitu Kak Roni ya. Insyaallah. Kita doain beliau istiqomah dalam kebaikan. Beliau selalu berdakwah. Berdakwah itu tidak harus ceramah. Dengan beliau bawa-bawa Al-Quran, nemenin tim kemana-mana, beliau insya Allah sudah berdakwah. Oke, terima kasih sahib-sahib santuy semuanya. Kita doakan Kak Roni. Beliau belum punya IG. Nanti saya bikinin IG. Beliau belum punya TikTok. Tapi nggak usah lah, ribet main TikTok. Udah cukup dengan apa adanya sekarang. Oke, makasih. Mudah-mudahan jadi inspirasi kita semua. Kembali lagi nanti di Puding, podcast Ustadz Keliling dengan tema yang berbeda. Di setiap tempat, di setiap keadaan, insya Allah kita akan terus makan puding. Podcast Ustadz Keliling. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman lagi. Waalaikumsalam. Masya Allah, berkah.